Selanjutnya nomor 4, sebuah lingkaran dengan jari-jari 2 ya. Pusatnya berada di origin. Origin itu titik pusat 0 dari Cartesius ya. Dan garis 3x plus 4y min 12 sama dengan 0 adalah garis lurus. Jarak minimum antara titik pada lingkaran dan titik pada garis gitu ya. Nah, jadi kalau saya ilustrasiin kayak gini nih ya. Misalnya ini kan ada Cartesius. Ini adalah Cartesius. Terus ternyata ada garis ya. Garisnya ini nih. Garisnya saya giniin dulu deh. Cara ngambil gambar garisnya ya sebelum saya gambar. Ini saya rubah ya. Dia jadi 3x plus 4y sama dengan 12. Nah, saya bikin gini, 12 pindah ke kanan gitu ya. Jadi misalnya saya coret x-nya, berarti 4y sama dengan 12. Berarti y sama dengan 12 bagi 4 dapat 3. Kira-kira 3 di sini gitu. Terus gantian ini yang tutup, berarti 3x sama dengan 12. Berarti x sama dengan 12 dibagi 3 dapat 4. Kira-kira 4 di sinilah ya. Gitu. Udah kita tarik garis. Nah, lingkaran itu ada di pusat 00 kata dia. Dengan jari-jari 2 gitu ya. Jari-jari 2 kita nggak tahu. Nah, pokoknya di tengah-tengah sini aja. Gitu ya. Yang ditanya adalah jarak antara titik lingkaran ini dengan garis ini. Nah, berarti kan ke sini ya. Ke sini kan jaraknya. Titik lingkaran ini ke sini. Caranya gimana? Nah, yang garis ini ya kita proyeksiin ke sini aja. Ya kan? Kita proyeksiin ke sini. Jadi kita harus cari garis yang sejajar ya dengan garis ini tapi menyinggung lingkaran ini. Gitu. Jadi kita bikin kayak gini nih. Nah, kita cari garis yang menyinggung lingkaran. Tuh. Udah jadi. Ya. Jadi ketemu singgungnya di sini. Nah, ini dia jaraknya. Tarik. Gitu. Caranya gimana cari garis singgung ini? Caranya gini. Ya. Ntar saya hapusin ini. Persamaan garis singgung untuk lingkaran pusat 00, y sama dengan mx ditambah plus minus ya, r akar m kuadrat tambah 1 gitu ya. Di hasil dari ini nanti kita dapat garis ini. Nah, gradien yang merah ini, garis merah, gradien itu kan y dibagi x, y-nya 3, x-nya 4 ya. Karena dia miringnya ke kiri, dia jadi negatif. Gitu gradiennya. Boleh pakai rumus ini, boleh enggak. Saya coba enggak pakai rumus ini ya. Kalau mau pakai rumus ini silahkan masukin aja m-nya ini, r-nya udah ada, m-nya masukin, gitu aja. Nah, karena dia sejajar ya, garis yang biru ini dengan merah ini kan sejajar, pasti ininya sama. Jadi saya tulis ulang. Gitu ya. Sama dengan plus minus ya, jari-jarinya masukin jari-jari ya, jari-jarinya kan 2 gitu ya. Terus buat nyari yang di sininya lagi, ini 3 kita kuadratin, 4 kita kuadratin ya. 3 dikuadratin 9, 4 dikuadratin 16, berarti 9 tambah 16 kan 25. 25 diakarin dapat 5. Jadi 3x plus 4 y sama dengan plus minus 10 gitu ya. Nah, di sini kita pakai yang plus 10 atau minus 10 ya, karena ini kuadran 1 ya, ini juga positif, kita pakai yang plus 10. Jadi 3x plus 4y sama dengan 10. Kalau pakai minus 10 berarti yang ini nanti garisnya, yang sejajar tuh yang ini gitu ya. Saya pakai yang ini. Nah, ininya berapa sih nih? Titik-titik ini kita harus tahu ya. Ya udah, cara gini, x-nya saya tutup, tinggal 4y sama dengan 10. Jadi 10 bagi 4, 5/2 ya. 5/2 itu 2,5, di sini 2,5 gitu. Nah, sekarang ini yang saya tutup. Jadi 10 bagi 3, 10/3 gitu ya. Nah, tadi saya bilang jarak antara lingkaran dengan garis ini adalah ini kan ya. Gitu. Jadi sebenarnya bisa nih pakai gini. Jadi kita tarik garis lagi ke sini. Ya, tarik garis yang siku-siku dengan garis ini. Nanti kita cari titik potong ini, dapat jaraknya. Tapi itu bikin lama lagi. Jadi saya untuk menghemat waktu sedikit
ya, menghemat waktu sedikit. Yang ini saya keluarin nih, sorry ya, segitiga ini kan nih saya keluarin segitiganya. Nah, jadi gini ya, saya keluarin. Nah, ini kan yang merah nih, sip. Oke, nah ini kan 2,5 tadi, ini adalah 3 ya, ini 4, ini 10/3. Nah, jaraknya kan tadi saya bilang ini ke sini gitu. Ini ke sini boleh nggak? Boleh, kan sama dia sejajar. Ini ke sini boleh gitu. Nah, jadi saya mau pakai perbandingan sebangunan segitiga ya, segitiga ini ya yang kecil dengan segitiga gede gitu ya. Kalau segitiga yang kecil ini ya, dia kan siku-siku di sini nih jadinya. Nah, siku-siku di sini. Kalau segitiga yang gede ini, dia siku-siku di sini. Ya udah, ini ke sini kan 0,5 ya, dari 2,5 ke 3 kan 0,5 ya. Jadi saya mau bandingin segitiga yang kecil ya, yang kecil ini nih saya keluarin ya, ini 0,5 dengan segitiga yang gede yang ini ya, yang kesininya 4, ke atasnya 3, sisi miringnya berarti 5 dong, kan Pitagoras. Yaudah, karena kita butuh ini ke sini ya, jaraknya adalah ini, anggap aja jaraknya adalah T ya, jaraknya adalah T. Berarti saya bikin perbanding, ini kan sisi miring dari segitiga kecil, ini sisi miring dari segitiga besar, kita bandingin. Jadi 0,5 atau 1/2 ya, saya bandingin dengan sisi miring ini, kita pakai kesebangunan gitu ya, seperti itu. Terus yang ini karena awalnya pakai segitiga kecil, berarti atas segitiga kecil juga T ya, dibagi dengan T itu sebangun dengan ini ya, sebangun dengan 4 gitu. Berarti sisi miring dengan sisi miring, sisi tegak dengan sisi tegak gitu ya, karena ini kan yang lebih panjang sama yang lebih panjang tegaknya. Ya udah, 4 kali setengah jadi 2/5, jadi T sama dengan 2/5 gitu. Kalau mau dijadiin desimal berarti T-nya sama dengan 0,4 gitu ya caranya. Oke, semoga paham. Selanjutnya nomor 5. Jika pola bilangan ya, AK ya, pola bilangan itu lambangnya AK. Diketahui suku pertamanya 1, suku keduanya tuh 2. Nah, jika AK dikurang 4 dikali 4 kali AK kurang 1 ditambah 3 kali AK kurang 2, itu hasilnya sama dengan 0. Jadi kalau dimasukin dia hasilnya sama dengan 0 kalau dioperasikan. Dengan ketentuan K itu harus lebih besar sama dengan 3. Nah, ini rumus AK-nya sama dengan 1 plus ya, ini yang ditanyain, dibagi dengan ini juga yang ditanyain bawahnya. Ya udah, kita kerjain mulai dari yang sudah diketahui. Nah, ini diketahui ya. Kita mulai kita pakai K-nya sama dengan 3 dulu. Ya, kita pakai K-nya kan lebih besar sama dengan 3. Terserah mau pakai 4 juga boleh. Berarti anggap aja AK itu adalah suku ke, kita mau masukin 3, suku ketiga. Kita mulai masukin suku ketiga dikurang 4 kali ya AK min 1. Berarti suku kedua nih ya. Berarti 3 kan dikurang 1, K-nya kan tadi 3 kita masukin. Berarti kalau 3 kurang 1 jadi suku ke-2. Berarti 4 kali A suku kedua ditambah 3 kali, nah ini dikurang 2, jadi suku ke-1 ya, sama dengan 0. A3 kita nggak tahu ya, dikasih tahu cuman A1 sama A2. Dikurang A2-nya itu udah ketahuan 2. Ya berarti kali 2 ditambah 3 kali A1-nya itu 1. Ya, dari sini nih. Berarti A3 ini kan min 8 tambah 3 min 5. Min 5 pindah ke kanan jadi plus 5. Jadi kalau suku ketiga berarti kita dapat sama dengan 5. Gitu ya caranya. Ya udah, kita coba operasikan ke sini nih. Ya, ini kan rumus AK gitu. Berarti kita coba masukin misalnya suku ketiganya itu sama dengan ini. Rumusnya 1 plus ya. Nah, kalau dilihat-lihat ya, ini pasti rumus nih bukan angka. Diminta jawabannya di atas tuh rumus. Ya, kalau di bawah kemungkinan angka ya. Anggap aja angkanya itu P. Tapi di atas harus kita tahu nih, ini rumusnya nih aritmatik apa geometri. Kalau di sini ya.
Kalau dilihat dari bentuknya seperti ini, ya ada pembagian di bawahnya. Kemungkinan ini geometri. Ya, kita coba geometri aja, AR pangkat N-1. Karena kenapa? Karena ada pembagian di sini. Kemungkinan geometri. Ya, kalau aritmatik tidak seperti ini dia bentuknya, ya. Terus suku kelimanya adalah 5. Ya, 1 tambah, masukin aja A itu kan suku pertama ya. A itu artinya suku pertama. Suku pertamanya kan tadi kita dapat 1, masukin 1. Rasionya kita belum tahu rasionya berapa. Kenapa kita nggak tahu rasionya? Karena kita belum pasti ini aritmatik atau geometri. Ya, kita belum pasti. Jadi kita anggap R aja dulu. Ya. Terus karena ini N-nya itu adalah suku ketiga, ya, suku ketiga, berarti kita pakai 3. Gitu. Sebenarnya ini boleh diganti K. Kalau di sini kan dia rumusnya pakai K ya. Jadi kita ganti sama K deh. Ya, kita ganti sama K karena dia pakai K. Berarti 3 kurang 1 dibagi P, kita nggak tahu P-nya berapa. 5 kali P, 5P. 1 tambah ini R min 3 min 1 itu kan 2, berarti R pangkat 2. 1 kali ini kan tetap gitu. Kita dapat persamaan ini. Nah, sekarang kita butuh persamaan yang lainnya lagi. Tadi kan kita ngambil dari A sama suku ketiga itu sama dengan 5. Kita butuh bantuan suku ke-1 deh. Ya, suku ke-1. Ya, kita dapetin satu persamaan. Kita cari lagi persamaan yang lain. Suku ke-1 itu kan 1 gitu. Masukin lagi 1. Ditambah suku ke-1. R kalau 1 dikurang 1 kan 0. Ya kan? 1 ya kan, kita masukin K-nya 1 kurang 1. Nah, gini deh. Per P, kita nggak tahu P-nya berapa. Jadi P-nya kali sini jadi P sama dengan 1 tambah, ini kan 0 ya. Ya, R pangkat 0 tuh 1. Jadi 1. Jadi P dapat 2. P udah dapat 2. Nah, balik lagi ke sini. Nah, dapat dong nanti R-nya. Ya, berarti 5 kali P-nya kali 2 ya. P-nya kali 2 sama dengan 1 tambah R kuadrat. Ini kan 10. 1 pindah ke sini jadi min 1. Jadi 10 kurang 1 9 sama dengan R kuadrat. Berarti R sama dengan plus minus akar 9 sama dengan plus minus 3 ya. Nah, rasionya berarti kita ambil yang positif ya, karena kan dia positif hasilnya nih. Ya, rasio positif. Jadi sehingga ini apa nih? Ini kan tadi AR K min 1. AR K AR K min 1 gitu kan tadi ya. Suku pertamanya dia 1, ya nggak usah ditulis ya 1. Ya udah tulis deh. Kalau rasionya 3 ya, K min 1. Jadi sama dengan 3 pangkat K min 1. Jadi yang di bawahnya hasilnya 2, yang di atas adalah 3 K min 1. Gitu ya caranya. Semoga paham.